Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, kita terakhir sudah sampai pada ahkamun nun sakinah wa tanwin ya. Ahkamun nun sakinah wa tanwin. Linuni intaskun wa tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Ya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan 4 hukum yang terdapat pada ketentuan nun sukun dan tanwin. Ya, nun sakinah dan tanwin. Ini versi Al-Imam Al-Jamzuri itu ada 4 ya. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas beberapa versi, jadi bisa dikatakan 3 ya. Bisa dikatakan 3, kemudian juga bisa dikatakan 4, bagaimana versi Al-Imam Al-Jamzuri, bisa juga dikatakan 5, juga bisa dikatakan 6 ya. Baik. Jadi kalau dikatakan 3, kemarin sudah kita bahas ya, dibagi berdasarkan globalnya saja ya, yaitu idhar, idgham dan ikhfa. Iqlab dimasukkan ke dalam ikhfa. Iqlab atau qalb ya. Kemudian ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ghanim Qadduri Al-Hamad dalam kitab beliau Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kemudian juga bisa dibagi 4 hukum. Nah, ini yang disebutkan dalam Tuhfatul Atfal ya. Yang pertama izhar, idgham, ikhfa, kemudian iqlab atau qalb. Kemudian juga bisa 5 yaitu dengan membagi idgham menjadi bi gunnah dan bila gunnah. Kemudian dibagi menjadi 6, idghamnya dibagi lagi, idgham bi gunnah ya, fin nun wal mim ya, atau idgham bi gunnah kamil. Kemudian ada idgham bi gunnah fil waw wal ya, itu idgham bi gunnah naqis, kemudian idgham bila gunnah ya. Nah, itu sehingga ditambah idhar, iqlab dan ikhfa menjadi 6. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Baik, Bu Nadia silakan dibuka slide bait berikutnya. Ya. Baik. Kita masuk bait yang ke-7. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi. Ya, di situ sudah ada artinya. Jadi yang bahasan pertama ya yang disebutkan oleh An-Nazim Al-Imam Al-Jamzuri adalah izhar, yaitu nun sukun atau tanwin yang berada sebelum huruf-huruf tenggorokan, halq ya. Ya, huruf tenggorokan atau al-halq ini jumlahnya ada 6 ya, sittun rutibat fal ta'rifi, yang disusun ya oleh beliau, maka ketahuilah ya. Nah, seperti itu. Baik, langsung ditambah dengan bait berikutnya Bu Nadia, yang masih berhubungan. Ya, hamzun fahaun tsumma ainun ha'u muhmalatani tsumma ghainun kha'u. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri berkaitan dengan huruf-huruf izhar halqi. Huruf-huruf izhar halqi. Ya, yang pertama adalah hamzah, dimulai dari urutan ya aqsal halq, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha ya. Nah, kemudian ha. Kemudian An-Nazim mengatakan muhmalatani ya. Muhmalatani bisa diterjemahkan dengan artinya tidak bertitik ya. Ya, tidak bertitik. Muhmalatani itu tidak bertitik ya. Terus kalau yang titik itu artinya apa? Bahasa Arabnya apa?
Kalau yang bertitik itu namanya mu'jamah ya. Mu'jamah. Jadi kalau muhmalah itu yang tidak bertitik karena dua menjadi muhmalatan ya, yaitu ain dan ha yang tidak bertitik. Kalau yang mu'jamah itu yang bertitik ya. Nah, titik ini dicetuskan pertama kali ya di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, yang ditujukan bagi orang-orang ajam ya, orang-orang non-Arab yang waktu itu Islam sudah mulai berkembang. Ya. Nah, ini bisa dilihat keterangannya diantaranya di kitab An-Nuqat Al-Hisan fi Dhab wa Tajwidil Quran wa Tajwid Ayil Quran karya Syekh Muhammad Amin Kahilah Ad-Dusuki. Ya, jadi penjelasannya di situ ada tentang muhmalah dan mu'jamah ya. Nah, ketika ain dan ha disebut muhmalah, maka yang mu'jamah tsumma ghainun khau ya. Nah, kalau ain dikasih titik jadi ghain, kemudian ha dikasih titik menjadi kha. Ya, ini maksud muhmalah ya di sini dan lawannya tadi adalah mu'jamah. Nah, ini bahasan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri dalam kitab beliau Tuhfatul Atfal. Baik, sekarang kita akan melihat tentang idhar ya. Insya Allah kita akan membahas tentang idhar yang pertama. Bu Nadia, untuk latihan-latihannya sudah dicantumkan belum, Bu? Seperti yang kemarin Ana minta. Sudah Ustaz, tapi di file PDF bukan di slide. Oh ya, nanti bisa ditampilkan juga ya kalau sudah selesai ya tentang idhar ya. Iya bisa, insya Allah. Ya, baik. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang izhar. Nah, izhar. Baik, kita akan coba ya, karena ini kan pembahasan dasar ya. Jadi insya Allah satu saja mungkin sudah pernah mendapati ya apa itu izhar ya. Nah, nanti tinggal kita cocokkan dengan literatur yang ada ya. Baik. Kita coba aja ya untuk kayaknya Bu Nurweni udah siap nih kayaknya Bu Nurweni ya. Udah standby dengan mic-nya. Silakan Bu, untuk definisi izhar secara etimologi atau secara lugatan atau secara bahasa. Silakan Bu Nurweni. Masya Allah. Oh, Bu. Ya, mangga. Apa? Ini Jelas? Kenapa, Bu? izhar artinya dibaca jelas tanpa adanya tambahan gunnah. Bila bertemu dengan 6 huruf, yakni hamzah. Secara bahasa, Bu. Secara bahasa dulu. Nah, izhar artinya jelas atau terang. Jelas atau terang. Bahasa Arabnya apa, Bu? Maksudnya izhar tadi? Iya, bahasa Arabnya apa? Bisa. Izhar bermakna al-idhah atau al-bayan. Yang berarti jelas dan terang. Al-idhah wal bayan ya. Nah, bisa diartikan idhah jelas ya. Wadih jelas, al-bayan ya. Terang gitu ya. Nah, oke. Ya, jazakillah khairan. Bu Nurweni ya. Baik. Sudah Baik. memberikan dengan ya. Kita coba yang lain ya supaya kita juga aktif. Definisi izhar secara istilah ya. Bu Suci bisa Ibu? Barangkali enggak repot. Secara istilah, izhar artinya mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah apabila ada sesudah keduanya salah satu huruf izhar, yakni huruf-huruf haq atau tenggorokan yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Coba diulang sekali lagi Bu yang kalimat pertamanya.
mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah apabila ada sesudah keduanya salah satu huruf izhar, yakni Ya, huruf-huruf baik, sudah. Oke, sudah ya. Ustaz, Ya, itu Ibu dari mana definisinya, Bu? dari ini syarah Tuhfatul Atfal yang pensyarahnya Abu Abdid Tawab Abdul Majid Rayasi. Iya, iya. Itu terjemah dari Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi ya? Eh, Betul, Bu, terjemahannya tunggu di covernya. lihat covernya iya Ustadz Abu Ya'la. Betul ya? Mm-mm. Ya, baik. Nggak apa-apa, biar jelas ya rujukannya dari mana. Tapi di sini ada yang sedikit kurang, Ibu. Ya, baik. Tapi nggak apa-apa ya. Barakallahu fiik, Bu Suci ya. Jazakillah khairan. Kita coba yang lain ya. Bu Subani, barangkali ada definisi yang lain secara istilah. Ya, Anda coba ya Ustaz ya. Oke, Mengucapkan nun mangga. tanwin dengan jelas tanpa disertai gunnah tambahan atau pengurangan. Gimana? Diulang lagi, Bu. Pelan-pelan. Ya, mengucapkan nun sukun atau sakinah dan tanwin dengan jelas tanpa disertai gunnah tambahan atau pengurangan. Tanpa. Benar. Oke, itu dari mana, Ibu? Jadi syarah Tuhfatul Atfal dari karya Ustadz Laili Al-Fadli. Oh ya, baik. Abu Ezra ya, Laila Al-Fadli. Oke, alhamdulillah. Ada yang selain itu? Barangkali mau menyebutkan dari buku atau kitab yang lain? Sudah cukup lengkap sih itu ya. Bu Farida mau menyebutkan Dari yang lain? buku Maisurah, Ustadz. Silakan, Bu. Secara istilah definisi ishar adalah mengucapkan huruf yang diisharkan dari makhrajnya dengan tanpa disertai gunnah yang sempurna. Sudah? Sudah, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Itu namanya masih Pak Afandi, Bu. Enggak diganti Bu Farida. Oh, Masya Allah, Afwan. Yang ini apa namanya? Nama di Zoom-nya ya. Iya, Tapi iya. untung udah masuk. Tadi apa? Mungkin sudah feeling kali ya Bu Nadia atau Bu Murni untuk memasukkan. Ya, Bu Farida ya. Baik. Mungkin bisa diganti aja Bu, biar ini. Nanti saya nyebutnya Bu Farida, yang ini keluar namanya Pak Afandi. Baik. Ya, alhamdulillah sudah cukup ya. 3 ya, barakallahu fiik Bu Farida. Jadi kesimpulannya yaitu ya. Jadi mengeluarkan huruf ya. Kalau bahasa Arabnya ya diambil dari kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ini kitab yang cukup bagus membahas ini, yaitu ikhrajul harfil mudhar min makhrajihi min ghairi gunnatin kamilah. Atau kalau di kitab yang lain ada disebutkan juga diantaranya di Taisir Rahman fi Tajwidil Quran min ghairi gunnatin zaidah, misalkan di kitab yang lainnya. Gitu ya. Intinya sama, yaitu mengeluarkan huruf yang diizharkan, yaitu nun sukun atau tanwin dari makhrajnya dengan tanpa gunnah yang sempurna atau tanpa gunnah tambahan. Ya. Mungkin kalau ditambahi panjang tadi ya, yang tambah dengan huruf-huruf halaq dan yang lain. Tapi itu sudah cukup, Ibu. Jadi mengucapkan huruf yang dibaca idhar, yaitu nun sukun atau tanwin dari makhrajnya dengan tanpa disertai gunnah yang sempurna atau gunnah tambahan. Dan juga tidak dihilangkan tentu saja ya. Nah, ini yang tepat. Jadi kalau tadi yang pertama itu mengatakan dengan tanpa gunnah titik, nah itu perlu sedikit koreksi ya. Karena gunnah itu merupakan sifat lazimah dari nun dan mim nanti kalau belajar makhraj dan sifat ya. Sehingga
tidak bisa kalau dikatakan tanpa guna sama sekali. Ya, tidak bisa dikatakan dengan tanpa guna sama sekali. Baik. Sehingga disebutkan tambahannya dalam kitab Ghayatul Murid fil Ilmi Tajwid ketika cara mengucapkan idhar ya berkaitan dengan definisi secara istilahnya tadi. Wa haqiqatul izhari an tuntaqa nun sakinah aw tanwin nutqan wadihan min ghairi gunnatin kamilah thumma tuntaqa bi harfil izhari min ghairi faslin wala saktin bainahuma. Ya, mungkin langsung aja artinya ya. Yaitu bahwasannya hakikat atau sejatinya izhar itu adalah pengucapan nun sukun atau tanwin dengan ucapan yang jelas, nutqan wahidan, wadihan, nutqan wadihan, min ghairi gunnah, dengan tanpa disertai gunnah, tapi bukan titik, min ghairi gunnatin kamilah, dengan tanpa disertai gunnah yang sempurna. Ya. Tsumma tuntaq bi harfil izhar min ghairi faslin, kemudian mengucapkan huruf yang diizharkan itu dengan tanpa jeda, nah ini ya, dengan tanpa jeda, faslin wala saktin, dan juga tanpa sakta bainahuma, di antara keduanya. Nah, itu cara pengucapan izhar ya. Nah, jadi selain mengucapkan nun sukun atau tanwin itu dengan tanpa gunah yang sempurna, dan juga catatannya adalah tanpa jeda dan juga tanpa sakta. Ya. Tanpa jeda dan tanpa sakta. Emang bisa dengan jeda? Bisa. Jeda ya sakta juga sebetulnya ya. Karena definisi sakta itu kan berhenti sejenak ya, tanpa mengambil nafas ya, dengan ya jeda ya kurang lebih seukuran harokatan ya, 2 harokat. Nah itu ya. Jadi kalau dalam kitab Ghayatul Murid ataupun di Mudzakirah fit Tajwid demikian dikatakannya sekitar 2 harokat. Kalaupun tidak sampai seukuran 2 harokat, itu pun dikatakan saktah ketika kita memang berhenti. Karena 2 harokatnya mad tabi'i nggak terlalu panjang-panjang banget ya. Jadi misalkan ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kadang ada yang bacanya gitu ya. Nah, itu kurang tepat ya. Atau menghilangkan gunnahnya sama sekali. An'amta 'alaihim. Nah, itu kurang tepat. Jadi tetap dia harus ada gunnahnya walaupun tidak sempurna ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Qabil Nasr lanjutannya al-muradu min ghairi gunnatin kamilah. Jadi maksud dari tanpa gunnah yang sempurna yaitu min ghairi gunnatin zahirah, yaitu tanpa gunnah yang jelas ya. Wa hadza la yamna'u min wujuhi aslil gunnah idh huwa baqin hina idzin wa illam yakun zahiran li'anna al-gunnah sifatun lazimah lil mim wan nun walau tanwinan hatta fi halatil izhar. Nah, ini langsung diperjelas ya. Nah, seperti itu. Ini termasuk juga dikatakan dalam kitab Hidayatul Qari dan Tajwid Kalamil Bari ya. Masih di awal-awal bab yang jilid 1 ya. Nah, ketika menjelaskan tentang izhar ya, bahwa dikatakan yang dimaksud dengan tanpa gunnah yang sempurna, kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi ya dalam kitab beliau Hidayatul Qari, min ghairi gunnah zahirah, tanpa gunnah yang jelas ya. Jelas sekali gunnahnya ya. Nah, tentu di sini bukan juga berarti menghilangkan sama sekali asal gunnahnya ya. Tapi dia dikatakan tidak sempurna ya. Nah, sebab ya gunnah itu li'annal gunnah sifatun lazimah, dia termasuk sifat lazimah untuk nun dan tanwin. Karena tanwin hakikatnya kemarin sudah kita bahas juga, nun juga dia ya. Hatta fi halatil izhar, kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Kendati pun dalam keadaan izhar ya. Dalam keadaan izhar harus tetap ada gunnah. Nanti kita akan bahas tentang tingkatan-tingkatan gunnah dengan 3 versinya ya. Yang ternyata di situ izhar itu masuk urutan yang keempat ya, kalau yang menjadi 5 dibaginya ya. Nah, yang kelimanya apa? Ada yang terakhir yaitu
nun dan mim yang berharokat itu pun ternyata masih ada gunnahnya, ya. Buktinya ketika kita mengucapkan nun dan mim yang berharokat ataupun tanwin, ya, nah, itu tidak mungkin kita bisa ucapkan dengan sempurna, dengan pas, kecuali dengan, ya, membiarkan membran hidung atau khayshumnya bergetar. Yang itu adalah gunnah, ya. Nah, kalau kita mengucapkan kan na, ni, nu. Kalau kita tutup, kita tekan hidung kita, ya, supaya tidak bergetar khayshumnya, ta, ni, nu. Nah, itu kan nggak alami, ya. Mim juga demikian. Ma, mi, nah itu nggak akan sempurna. Sehingga guna itu termasuk sifat lazimah. Maka dalam kondisi izhar pun, ya, itu tetap dibaca dengan guna, tapi tidak sempurna. Demikian juga ketika nun itu berada di akhir, itu pun sama dihukumi seperti guna, izhar. Itu dengan adanya guna, tapi tidak sempurna. Kadang mungkin ustazah terkadang dengar, ya, misalkan ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya. Di situ dihukumnya sama seperti izhar harusnya, ya. Karena dia nunnya berdiri sendiri, ya, sukun di situ. Tidak terpengaruh oleh huruf setelahnya karena emang nggak ada huruf setelahnya, sehingga dikatakan seperti izhar, ya. Nah, maka pengucapannya bagaimana yang pas? Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada. Tapi juga jangan terlalu panjang. Min. Itu terlalu panjang, ya. Ini cukup min. Nah, itu, ya. Jadi tetap ada gunahnya. Nah, gitu, ya. Nah, seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bahwa izhar yang kita bahas, ya, nun sukun di sini yang bertemu dengan izhar, bertemu dengan huruf-huruf hal, ya, dia dihukumi dengan bacaan yang jelas, ya, tapi bukan berarti tanpa gunnah sama sekali, hanya saja gunnah yang tidak sempurna, ya. Jadi tanpa gunnah yang sempurna. Baik. Itu tadi terkait dengan definisi secara istilah dan juga langsung berkaitan dengan cara pengucapannya, ya. Baik, ini tadi beberapa referensi yang bisa digunakan, ya, dari kitab-kitab aslinya adalah di kitab Ghayatul Murad fi Ilmi Tajwid karya Syekh Yaqub bin Nasr, kemudian dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari pembahasan tentang bab izhar, ya. Dan bisa melengkapi, ya. Barangkali ustaz-ustazah ada buku panduan tajwidnya masih belum lengkap pembahasan tentang ini, ya. Nah, baik. Tapi nanti kalau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan, ya. Baik. Tadi terkait dengan definisi sekaligus cara pengucapannya, ya. Nah, kemudian alasan penggunaan nama izhar halqi, ya. Karena nanti kita akan mengenal izhar itu di dalam Al-Qur'an, ya. Ada beberapa izhar. Ya, ada beberapa izhar. Ini kita menyinggung sedikit. Ada izhar apa saja sih dalam Al-Qur'an itu? Ya, istilahnya dalam ilmu tajwid itu. Ya, kita coba, ya. Kita coba wawasannya dari para peserta, ya. Baik. Bu Sartika, silakan, Bu. Di dalam Al-Qur'an itu ada izhar apa saja, Bu, dari Al-Fatihah sampai Anas, Bu. Silakan, Bu Sartika. Bu Sartika Gusmanita. Ya, gimana, Ustaz? Ya, nanti kita akan membahas tentang beberapa izhar, tapi kita ingin tahu dulu, yang Ibu ketahui tentang izhar dalam Al-Quran ada apa saja, Bu, izhar? Ini kan ada izhar halqi nih yang sedang kita bahas, ya. Nanti ada izhar yang lain. Ibu tahu ada izhar yang lain? Kurang lebih ada 5. Yang saya tahu, ya, yang saya tahu ada izhar halqi, izhar syafawi. Izhar apa lagi? Syafawi, kemudian? Itu aja. Baru 2 ya, Weh? 2 aja, ya? Ya, oke. Masih kurang 3 lagi nih, ya.
Ya udah, barakallahu fiik Ustaz Tika. Kita coba yang lain ya. Ustaz Prasetyo. Silakan Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Izhar riwayah. Izhar dalam Al-Qur'an ada apa aja? Oke, satu dulu, Izhar satu. riwayah. Izhar halqi Satu tadi. izhar riwayat, dua. Saat ini tidak ingat, Dua. cuma ijra. Cuma itu saja ingatnya. Ya, tadi yang izhar halqi ya. Iya. Kemudian izhar syafawi, jadi tiga kan? Ya. Oke, ya. Izhar halqi, izhar syafawi ditambah sama Ustaz Prasetyo sama izhar apa? Riwayah ya. Oke, masih kurang dua sebetulnya ini. Ya. Baik. Siapa ya? Yang belum. Ya. Mbak Nabila Dwi Febriani coba. Mbak Nabila. Ya, biar ada suaranya. Nah, Ustaz, Silakan. ada Coba. izhar halqi, Satu, izhar syafawi, dan izhar dua, mutlak. Izhar tiga. mutlak. Ya, Ustaz. Tiga doang. Heeh. Tiga doang. Oke. Belum ada yang mencapai 5 nih. Ya, Ustadz Muhammad Rijal. Silakan, Ustaz. Idhar Diulang lagi. idhar halqi, idhar syafawi, idhar wajib atau mutlak, Tiga. idhar riwayah, idhar qamariyah. Izhar qamari. Ya, Qamari. oke. Sudah 5 ya. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik Ustadz Muhammad Rijal. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini agak berisik nggak suaranya dari sini? Ini kebetulan qadarullah lagi hujan ini di sini. Bu Nadia, terlalu berisik nggak, Bu? Enggak sih kalau di saya Ustadz, paling suaranya kayak agak teriak aja Ustadznya ngomongnya. Oh iya, karena ini khawatir nggak kedengeran, jadi agak teriak. Nggak terlalu Tapi kalau berisik suara sih. berisik hujannya nggak terlalu kan? Nggak terlalu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Baik, saya ngimbangin suara hujan ya, khawatir nggak terdengar. Ini alhamdulillah lagi turun hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik. Ya, tadi yang disebutkan Ustadz Muhammad Rijal itulah ya izhar yang nanti kita akan kenal dalam pembahasan ilmu tajwid di dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk nanti di Tuhfatul Atfal juga akan kita singgung semua izhar ini. Jadi diulangi lagi, yang pertama adalah izhar halqi. Kedua, izhar syafawi. Tiga, izhar mutlak. Keempat, ada izhar riwayah. Kelima, ada izhar qamari. Ya. Cukuplah ya, ada 5 itu. Ya. Silakan kalau yang belum sempat nulis, ditulis. Kalau kadang-kadang walaupun udah ada rekaman, belum tentu juga ya. Kadang males lah gitu ya. Makanya mumpung lagi semangat silahkan ditulis ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa dilihat lagi di rekaman. Baik. Untuk selanjutnya. Dalam pembahasan izhar ini ya. Kalau di dalam kitab Ghayatul Murid fil Ilmi Tajwid itu ada tingkatannya juga sebelum kita membahas yang lainnya ya. Nah, ternyata dalam bahasan izhar ini ada beberapa tingkatan. Dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi jauh dan dekatnya makhraj ya, halq dengan nun sukun atau tanwin itu. Ya. Barangkali ada yang bisa menyebutkan ya terkait dengan tingkatan izhar ini. Ada yang bersedia menyebutkan? Izin Ustaz. Silakan Ustaz Diman. Ya, oke, alhamdulillah. Nggak perlu ditunjuk. Silakan Ustaz. Nah, Ustaz. Yang pertama aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Yang kedua istilahnya apa Ustaz? Maratibul izharnya. Namanya apa? Aqsal atau halqi, tingkatannya lah. Aqsal halqi saja. Kalau aqsal halqi itu makhrajnya ya. Ada istilahnya enggak?
Qarib Ustaz. Iya. Qarib. Benar Ustaz. Bait. Ada istilah dari mana? Bait. Bait. Ini istilah dari mana, Ustaz? Istilah dari mana nih? Kemarin Ustaz Khairul Anam yang jelasin. Cuman catatannya Khairul yang Anam, kurang lengkap ya. Ya. Ini Al-Qaeda referensinya dari Ustaz ya. Oke. Nah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Lanjut dulu Ustaz, sampai tuntas dulu. Nanti kita akan lengkapi dengan tambahan dari yang lain. Silakan Ustaz. Nah Ustaz, yang kedua wastul halki, tengah tenggorokan atau istilahnya ausat. Kemudian yang ketiga adnal halki, tenggorokan yang dekat dengan mulut. Gitu ya. Nah, Ustaz. Atau istilahnya qarib. Nah, Ustaz ada 3. Kedengaran Ustaz? Suaranya putus-putus. Ini apa? Tingkatannya? Kapan suaranya putus-putus Ustaz? Oh gitu. Jadi ya. Masih ya kedengaran. Ya, oh, suaranya putus-putus. Nah, suara Ustaz ya putus-putus. Ya, baik. Kalau ditanya referensi Assalamualaikum. Sudah terdengar kembali? Waalaikumsalam, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Afan, ini biasa kalau kondisi hujan kadang internetnya agak sedikit ini ya. Gangguan, mudah-mudahan bisa sampai tuntas. Baik. Tadi Sadiman ya, kalau ditanya referensinya itu berarti dari mana Sadiman? Ustaz Khairul Anam. Ustaz Khairul Anam ya. Itu kalau ingat dosen pembimbing itu langsung ditolak ya. Enggak apa-apa lah ya. Kita mah bukan ini lagi munakosah ya. Baik. Ada yang bisa melengkapi plus referensinya barangkali? Ada Ustaz. Ya, silakan Ustaz Prasetyo. Alhamdulillah. Ya dari Aunur Rahman fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Aunur Rahman fi Syarhi Tuhfatil Atfal karya Roja binti Abdul Aziz Mabruk. Baik. Silakan. Kalau di situ maratibul izharnya gimana? A'laha indal hamzi wal ha. Beliau mengistilahkannya apa?
A'laha. A'laha. A'lal A'laha. maratib. Oke, a'lam maratib. Terus Wa awsatuha ausat. maratib. Yang ausat yang mana? Indal aini wal ha. Indal aini wa ha. Oke. Terus Adnaha indal ghaini wal kha. adna ya. Berarti a'lal izhar ya. Terus tadi ausat ya, Ustaz ya? Naam, Ustaz. Kemudian juga adna izhar. Oke, itu dari kitab Aunur Rahman ya, syarah ya. Ada lagi yang lain dari referensi yang lain? Anak coba ya Ustaz ya. Bu Subani, oke. Silakan Bu. Ada istilah lain barangkali, silakan. Ya, hampir sama seperti tadi Ustaz. Ah. Tingkatan bahasa itu mempunyai 3 tingkatan atau maratibil idhar ada 3. Pertama itu atau ali, yaitu ketika nun mati ya, ali. Ketika nun mati, nun sukun ya. Nun sukun lah ya, biar enak. Walaupun nggak salah sih pakai nun mati juga, karena dulu kan orang dulu ya, ingat itu kiai-kiai dulu, ini nunnya hidup, nunnya hidup. Jadi kalau berharokat itu bilang hidup ya. Kalau sukun mati, ya. Jadi populernya gitu ya. Kemarin sempat saya tanyakan lagi Bu ke guru saya kiai yang udah sepuh juga. Ya, nun mati dari mana sih Pak Kiai? Itu dulu kan nyebutnya nun hidup sama nun mati. Oke, nggak apa Bu. Silakan Bu, lanjut. Yang pertama Ali, terus? Yaitu ketika nun sukun atau sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau ha. Sebab antara makhraj nun mati atau nun mati lagi ya. Nun sukun nggak apa-apa. Mau nun mati, mau nun hidup ya, atau nun tewas boleh. Jadi, sebab antara nggak ada istilahnya. Tanwin dengan 2 huruf itu terletak paling jauh. Oke. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua itu sedang atau wusta, yaitu apabila ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain dan ha. Sebab antara nun sukun atau tanwin dengan 2 huruf itu letaknya sedang. Kemudian yang tingkatan ketiga atau terakhir yaitu dekat atau rendah atau dani, yaitu nun mati lagi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain dan kha. Sebab antara nun sukun atau sakinah atau tanwin dengan 2 huruf itu letaknya paling dekat. Oke. Dari mana itu Bu sumbernya? Maisuro. Oh, buku Maisuro ya. Oke. Ya, itu sama persis dengan nukilan dari kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid ya, Maratibul Izhar. Oke. Ya. Sementara mungkin itu cukup ya. Jadi ada beberapa referensi tadi yang disebutkan. Mungkin kita ambil dari yang kitab saja tadi ya, dari Aunur Rahman, kemudian dari buku Maisuro atau sama persis seperti di kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Jadi ada 3 ya. A'la atau Ali, itu yang pertama ya. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah dan juga ha. Ali, kenapa dikatakan Ali? Ya karena dia levelnya tinggi dan juga dibaca dengan sangat jelas. Jadi memang nanti ada pengaruh juga, ya. Ketika kita mengucapkan man amana, nanti dengan huruf yang selain ha, ya. Kalau ha misalkan salamun hiya, munhi, nah gitu. Jadi jelas ya, levelnya tinggi dia izharnya. Nah, berbeda dengan yang level berikutnya, walaupun bedanya tipis sekali, ya, yaitu yang ausat atau wusta, ya, yaitu nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan ain dan ha. Ya, contohnya apa? Misalkan wanhar berbeda dengan yang tanhar. Nah, ya, jadi lebih terasa izharnya ketika mengucapkan ha dibandingkan dengan ha. Ya, tapi ingat bedanya hanya tipis ya. Tipis sekali bedanya ya. Kemudian kalau bertemu dengan ain misalkan min alaq. Ya, min alaq.
Nah, itu dia agak sedikit turun ya. Jadi martibnya di sini memang untuk menyatakan dari sisi prosentase lah gitu ya. Kalau yang tadi Ali itu 100% izharnya, bukan 100% tanpa guna ya, tapi 100% izharnya. Kemudian kalau usta ya antara 70 sampai 80 ya. 70 sampai 80%. Nah, kemudian kalau yang yang berikutnya, yang ketiga yaitu adna atau dani ya, istilahnya adna atau dani ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain dan kha ya. Ini bisa dikatakan 60% sampai 70% ya. Nah, itu perkiraannya untuk memudahkan memahaminya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena ternyata dalam prakteknya pun ya dalam tahammul ada ya, dalam praktek ada itu ya, dalam prakteknya ya ketika talaki itu seringkali didapati beberapa yang mungkin belum ahli dalam membaca ketemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain dan kha itu banyak yang terkecoh di situ sehingga menjadi samar. Maka nanti kita akan sebutkan beberapa kesalahan dalam pengucapan izhar. Ya, selain yang sudah kita sebutkan tadi dengan adanya jeda, dengan adanya sakta gitu ya. Kemudian juga terkadang ada yang membacanya seperti ikhfa. Ya. Misalkan fasayun ghiduna, banyak itu di situ terkecoh ya. Fasayun ghiduna. Nah, itu. Ya. Kemudian juga zarwatin khaira. Nah, itu kan keliru ya. Atau min khairin jadi min khairin. Karena memang dia tingkat izharnya agak rendah dan rentan dia terjatuh pada ikhfa. Ya, padahal harusnya izhar. Nah, tapi sedikit ini ditambahkan ya berdasarkan kajian qiraat ya, sedikit nyinggung saya tentang qiraat ya, bahwa ternyata sebagian imam qiraat itu menjadikan huruf ghain dan kha itu bukan huruf halq tapi bagian dari huruf lisan. Ya, ada yang mengelompokkan seperti itu. Walaupun kalau secara ilmu tajwid sebenarnya semuanya sama sih. Cuman itu hampir menyerupai lisan gitu aja kalau kita bisa katakan ya. Sehingga dalam qiraat tersebut dibaca dengan ikhfa. Walaupun ada beberapa pengecualian beberapa tempat saja. Tapi kalau secara umum dibaca dengan ikhfa, yaitu di qiraat apa? Di qiraat yang nomor 8. Nah, jadi qiraah mutamimah ya, pelengkap yang 3, salasa mutamimah, yaitu qiraatnya Abu Ja'far ketika di hukum nun sukun, ketika nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan ghain memang diikhfakan. Jadi bacanya ya min ghislin gitu. Nanti diikhfa dia. Ya, min khauf gitu. Ya. Tapi ingat, ini bacaan qiraahnya Imam Abu Ja'far ya. Dengan rawinya yaitu Ibnu Jamas dan Ibnu Wardan ya. Nah, itu dibacanya demikian, yaitu dengan ikhfa. Nah, ketika talaki ada yang bacanya seperti itu. Ya kita katakan betul gitu ya. Betul, cuman zalim gitu ya, bukan pada tempatnya. Kalau mau diikhfakan, silakan baca dengan qiraah Imam Abu Ja'far dengan ketentuan yang lainnya juga gitu ya. Nah, jadi jangan mencampur adukan riwayatnya ya. Nah, kalau mau diikhfakan, pengen ikhfa aja gitu yang lebih mudah ya silakan baca dengan qiraah Abu Ja'far tapi dengan berbagai ketentuan yang ada ya. Imam Abu Ja'far al-Madani qiraah yang ke-8 ya. Ini sedikit kita singgung ya. Nah, nanti barangkali suatu saat atau bahkan ada yang sudah belajar qiraah sampai asroh walaupun sugro ya mungkin sudah tahu ya, sudah paham bahwa ternyata di qiraah yang nomor 8 qiraah Abu Ja'far untuk ghain dan kha dimasukkan seperti huruf lisan sehingga nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf itu dibaca dengan ikhfa. Oke. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ya, referensi. Baik, itu berkaitan dengan izhar ya. Nah, kemudian kalau dalam mushaf Indonesia itu ya kalau sekarang sih mushaf Indonesia memang
alhamdulillah sudah sangat ramai ya. Artinya sudah macam-macam ya. Bukan hanya covernya. Kalau Timur Tengah kan paling macam-macam covernya ya, tapi isinya sama aja. Kalau di Indonesia kan sudah tajwid ya, Quran terjemah, Quran wakaf ibtida, itu kalau kata guruna yang di Lajnah Pentasi itu ya Quran Indonesia itu terlalu banyak gitu. Makanya kalau masuk ke Lajnah Pentasi itu tiap bulan itu tidak kurang dari 60 penerbit itu menyodorkan itu yang untuk ditafsir. Seperti itu. Ya, sampai 60 penerbit. Itu tiap bulan. Tapi wallahualam ketika corona ini apakah masih itu juga, karena kemarin terakhir berkunjung dengan salah satu anggota Lajnah Pentasi, itu sekarang sudah nggak ada rapat-rapat lagi ya, artinya musyawarah nasional perumusan ini karena masa pandemi gitu ya. Tapi sebelum masa pandemi itu dikatakan kurang lebih 60 ya. 60 mushaf yang akan ditafsir tiap bulannya ya, karena sangat ramai. Baik, berkaitan dengan izhar, kalau mushaf Indonesia itu untuk tanda bacanya, tanwinnya ya, kasrotain, fathatain, kasrotain, domatainnya itu tidak menunjukkan bacaan itu hukumnya apa gitu. Sehingga sekarang banyak ditunjukkan dengan langsung warna gitu ya, warna tajwid atau langsung dikasih keterangan di situ izhar misalkan gitu ya. Nah, kalau di mushaf Timur Tengah itu lumayan sebetulnya bagus gitu ya. Kalau paham ya. Makanya dulu kebanyakan guru-guruan itu menganjurkan untuk menggunakan mushaf yang mushaf Timur Tengah karena memang sudah totalitas ya. Ini sedikit nyinggung juga. Kalau mushaf Timur Tengah itu sudah totalitas menggunakan Rasm Utsmani. Ya, Rasm Utsmani dengan mazhabnya Imam Abu Daud Sulaiman ibnu Najah. Ya, itu sudah totalitas 100%. Nah, kalau mushaf Indonesia memang masih belum totalitas menggunakan Rasm Utsmaninya, tapi bukan juga dikatakan ini bukan mushaf Utsmani ya. Ini sedikit meluruskan juga ya, barangkali satu saja ada yang masih latah mengatakan ini mushaf Utsmani, ini bukan mushaf Utsmani. Semuanya mushaf Utsmani ya, satu saja. Semuanya mushaf Utsmani. Artinya apa? Mushaf menggunakan Rasm Utsmani. Nah, gitu ya. Cuman masalahnya kalau yang Timur Tengah sudah totalitas 100%, kalau Indonesia masih terakhir itu kemarin pas saya tanyakan ke sebagian anggota Lajnah Pentasi itu baru sekarang 90%, 90%-an lebih lah. Nah, itu tahun ini rapat terakhir gitu ya, di awal tahun. Nggak tahu kalau sekarang apakah sudah dirumuskan kembali ya. Makanya dulu barangkali Ustadz sering dengar ada revisi Quran ya. Jadi bukan Quran yang sudah kita hafal itu direvisi, bukan, tapi dari sisi rasmnya karena masih banyak yang belum sesuai. Sekitar tahun 2008 itu ada 60 poin ya terkait dengan ketentuan rasm yang masih belum sesuai gitu ya. Itu 2008 dulu ya, 60 poin. Nah, kalau sekarang sudah mulai berkurang. Ya. Pokoknya kalau persentase sekarang ya sudah 90% lah ya. Nah, makanya kalau guru-guru anak kebanyakan udah pakai yang Timur Tengah aja gitu. Tapi bukan berarti nggak bagus ya. Nah, kalau yang Indonesia itu menggunakan mazhab Abu Amr Ad-Dani. Ya. Menggunakan mazhabnya Abu Amr Ad-Dani. Itu yang dipakai rasm yang di mushaf Indonesia. Jadi kalau dikatakan bukan mushaf Utsmani itu kurang tepat juga ya. Nah, kalau kata guru anak yang di Lajnah Pentasi itu orang nggak ngerti ngasih tahu orang lain gitu ya, yang sama-sama nggak ngerti. Jadi ya udah sama-sama nggak ngerti ya jadi iya aja gitu ya. Ini bukan mushaf Utsmani nih, gitu. Yang mushaf Utsmani nih yang dari Saudi nih umroh. Ya itu kurang tepat ya. Ya, karena sama-sama nggak tahu ya udah enak aja gitu ya. Tapi kalau yang sudah paham tentang rasm, ya dulu juga alhamdulillah diberikan nikmat bisa belajar Rasm Utsmani ya, walaupun istilahnya nggak secara keseluruhan gitu ya, tapi ya alhamdulillah
sudah sedikit mengenal ya. Ya kalau istilah imla itu yang ini ya, yang memang betul-betul mengadopsi dari imla bahasa Arab ya. Ya, kalau dulu sebelum tahun 60-an ya. Nah, kata guru Anda yang sudah sepuh, sebelum tahun 60-an memang masih bisa dikatakan hampir 100% imla'i dulu mushafnya itu. Nah, kemudian tahun 60-an 70-an mengadopsi dari Quran Bombay. Di antaranya adalah dari Menara Kudus yang mulai mengadopsi, tapi tetap saja itu masih banyak istilahnya masih dominan imla'i. Alhamdulillah ini udah mulai 2000 kemarin tuh isu yang revisi itu, sampai banyak yang mempertanyakan revisinya revisi mana gitu ya, tapi revisi dari sisi kaidah rosemnya ya, rosem Utsmaninya gitu ya. Itu tahun 2018 kalau nggak salah ya. Nah, itu agak lumayan banyak itu yang dikoreksi. Sehingga tahun ini, tahun 2020 tinggal sisa 90-an% ya. Ya hampir 100%. Ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Nah, gitu ya. Mungkin sebagian bertanya. Iya, karena memang istilahnya kalau dalam tradisi Indonesia kan yang senior itu yang mau benar mau salah yang jelas benar gitu ya. Ya, dalam tradisinya kan begitu. Terutama kalangan Nahdien, guru itu atau orang yang lebih senior itu mau benar mau salah, yang penting kalau dia udah tua ya benar aja lah gitu. Makanya kalau di kita kan, kalau di kampung-kampung apalagi yang lebih tua pasti yang jadi imam. Walaupun bacaannya masih lebih bagusan makmumnya gitu ya. Baik. Nah, sehingga dalam konsep ini pun sama ya, ketika saya diceritakan bahwa susah juga ya, karena masih banyak yang senior-senior yang bisa dikatakan sebagiannya belum paham, tapi karena memang jadi penentu ya sudah, mau gimana lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tergantikan ya, artinya yang dulu ini sudah mulai pada wafat, sehingga yang menggantikan sekarang yang sudah paham gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan imla'i sudah mulai tidak ya Bu ya. Ya, jadi sudah betul-betul Rosem Utsmani menggunakan mazhabnya Abu Amr Ad-Dani ya. Penulisannya menggunakan mazhabnya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ini sebetulnya guru dari Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah, bukan Abu Daud yang Sunan Abu Daud ya, beda lagi. Ini Sunan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Akan tetapi guru dan murid ini, yang guru yaitu Abu Amr Ad-Dani dan yang murid adalah Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Ya, tapi masing-masing punya jalur periwayatan dari sisi rosem, jadi cara menulisnya gitu. Ya, metode penulisannya itu punya riwayat masing-masing dari yang sampai kepada para sahabat. Baik, itu sekilas ya, supaya mudah-mudahan jadi tambah wawasan sehingga tidak latah mengucapkan bahwa mushaf Indonesia itu bukan mushaf Utsmani. Walaupun nggak ada tulisannya mushaf Utsmani, kalau sudah mendapatkan tasih dari Lajnah Pentasih, apalagi baru-baru ini ya berarti sudah Rosem Utsmani, walaupun tidak dikatakan mushaf Utsmani ya, biar nggak salah paham. Walaupun mushaf Indonesia juga kemarin saya dapati juga ada yang campur ya, gado-gado ya. Jadi pakai rosemnya rosem Abu Daud gitu ya. Tapi giliran tanda baca ngikutin yang Indonesia, ada juga yang mushaf kayak gitu. Ya. Pokoknya kalau di Indonesia itu memang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kan itu asasnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau apa-apa masuk ya ayo aja gitu ya. Baik. Bahkan sampai baca juga istilahnya Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi talfik gitu ya istilahnya, itu pun masuk juga akhirnya ya. Saya pengen pakai 2 harokat munfasilnya, ya udah pakai 2 gitu, nggak ngerti aturannya bagaimana ya. Baik, kalau gado-gado sih enak ya. Kalau gado-gado ya itu kan makanan Bhinneka Tunggal Ika itu, kalau gado-gado ya enak ya. Nah, cuman kalau bacaan Quran digado-gadoin ya hancur ya. Yang ada malah dosa. Baik, kita singgung dikit ya terkait dengan hukum izhar terkait dengan penulisan di mushaf ya, khususnya mushaf Timur Tengah. Ya. Jadi kalau di mushaf Timur Tengah itu standar internasional atau sebagian menyebutnya ya diberikan tanda sukun pada nunnya, Ibu. Ya, satu-satu semuanya ya. Diberikan tanda sukun. Itu untuk nun yang dibaca dengan izhar. Nah,
Kemudian kalau untuk tanwin, khususnya fathah tanwin ya, fathatain itu dijadikan sejajar ya. Jadi lurus gitu ya, sejajar. Itu yang izhar. Ya. Itu kalau mushaf standar internasional ya. Jadi tanwinnya sejajar. Dhamma tanwinnya juga sama sejajar. Kasroh tanwinnya juga sejajar ya. Dhammatain, kasrotain, dhammatain. Fathatain, kasrotain, dhammatain itu sejajar ya. Sehingga kalau kita buka di mushaf Timur Tengah atau standar internasional itu akan mudah sebetulnya dari sisi tanda bacanya. Karena namanya tanda baca ya berarti nanti cara bacanya seperti itu. Ini dikasih tandanya kan seperti itu ya. Nah itu menyinggung sedikit terkait dengan rosem atau penulisan di mushaf Timur Tengah dan Indonesia berkaitan dengan hukum izhar. Baik. Nah, kita masih membahas tentang izhar halqi saja dulu ya. Nah, kemudian untuk melengkapi tentang pembahasan izhar ya, tentang izhar halqi, mungkin kita perlu sebutkan beberapa lahan atau kekeliruan dalam membaca izhar ya, dalam membaca izhar. Yang pertama adalah yaitu yang paling sering dulu ya, yaitu memantulkan suara nun sukun atau tanwin. Ya, memantulkan suara nun sukun atau tanwin. Mungkin sebagian peserta ada yang atau satu sudah pernah dengar ya, kalau saya suka bilang, kalau penyakitnya orang Indonesia itu ada dua yang paling sering ya. Saya bilang yang paling sering penyakitnya orang Indonesia itu. Apa? Yaitu mantul dan ngirung ya istilahnya. Mantul dan ngirung ya. Jadi senang mengkol-kolahkan semuanya ya. Ya, semua huruf yang bukan kol-kolah pun dikol-kolahkan ya. Senang mantul-mantul ya. Kan alladzina yu'minuna hamzah jadi yu'minuna. Bisa ya dipantulinnya padahal nggak ada yang dibenturin itu. Kemudian misalkan wan nafsun ya, wan nafsi. Misalkan ya. Nah, jadi pak aja dipantulin ya. Ini penyakitnya orang Indonesia itu ya. Yang pertama suka memantulkan. Nah, sebagian asyarid ada yang menyebutnya dengan apa? Tawalud ya. Tapi saya nggak mau mempopulerkan tawalud karena kalau ditanya referensi saya nggak tahu ya dari mana tawalud ya. Mungkin dari Ustaz ada yang mau meneliti silahkan. Saya biasanya sebagian peserta itu ada yang suka kasih tugas ya untuk meneliti dari mana asal usul tentang istilah ini. Misalkan tentang istilah gharib ya. Nah, di beberapa buku tadi kan ada istilah gharib ya. Itu kalau nyari di kitab berbahasa Arab nggak ada istilah gharib. Ya. Adanya di buku-buku bahasa Indonesia gharib ya. Nah, gitu. Nah, ada sebagian yang meneliti, saya kasih PR gitu kan. Coba Ustaz, cari istilah gharib itu pertama kali di Indonesia siapa yang mempopulerkan atau siapa yang mencetuskan gitu ya. Ya kemarin alhamdulillah ada sebagian Ustaz yang punya referensi kitab lama gitu ya. Ya walala mungkin nanti ada yang menemukan lagi, tapi sementara yang diketahui adalah Ustadz Muzamil rahimahullah ya, sudah wafat beliau. Nah, itu punya modul tahun 80-an itu yang menyebut istilah gharib. Nah, itu buku yang paling lama. Jadi kita tahu istilah pertamanya ya biasanya buku yang paling lama gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengistilahkan dengan muskilah gitu ya. Ya, muskilatul kalimat, ada mengistilahkan dengan tanbih ya. Itu salah satu contoh aja ya. Tapi kalau satu mau ada yang meneliti lagi ternyata ini ada yang lebih lama lagi nih era tahun 70-an, buku tajwid tahun 70-an, istilahnya gharib. Nah, siapa yang menulis ya silahkan ya. Tapi kalau dicari di kitab-kitab berbahasa Arab sampai sekarang Allah alam masih belum menemukan ya istilah gharib ya. Bacaan gharib gitu. Karena kalau bisa dibilang gharib, kalau nanti versi internasional gitu kita berbahasa Arab kan membahasnya bukan hanya riwayat Hafs saja ya. Nanti kalau istilahnya gharib katanya bacaan yang asing berdasarkan bahasa Arab ya, kalau nanti riwayat yang lain gharib semua. Ya.
ahlul imalah, ya misalkan Imam Al-Kisai misalkan ya. Imalah semua itu, hampir semua ya. Jadi goribnya kebanyakan. Bukan gorib lagi, gorib kan biasanya dikit ya. Ya, belum nanti ahlu nakal misalkan. Yang nakal itu kan Imam Waras ya. Wah tuh gorib semua itu ya. Apalagi cukup nyentrik itu Imam Waras ya bacaannya. Itu bisa tiap ayat gorib gitu jadi. Bukan gorib lagi istilahnya ya. Baik. Jadi saya tidak menggunakan istilah tawalud ya, tapi cukup kita katakan qalqalah. Nah, kemudian penyakit yang kedua adalah ngirung ya, kalau bahasa orang Sunda ngirung itu gunnah ya. Nah, itu. Jadi biar mantap ya, biasanya kalau kori-kori misalkan MTQ itu kan ngirung itu udah jadi makanan ini. Istilahnya jadi kebiasaan ya. A'udzu billahi minasy udah irung semuanya itu dah ya. Nah, seperti itu. ya mudah-mudahan nanti bisa terus dikoreksi ya. Nah, sebagian guru saya juga memang ada yang sering ngoreksi ini bacaan Qori suaranya bagus tapi tajwidnya aduh. Nah, walaupun ada juga sih yang tajwidnya bagus juga ya, tidak dipungkiri. Baik. Jadi itu penyakitnya orang Indonesia itu suka mantul dan suka ngirung itu dulu ya. Qalqalah dan juga gunnah ya, senang banget itu ya penyakit ini. Nah, ini hampir di setiap wilayah ya. Yang talaki ke saya alhamdulillah dari berbagai daerah ya pasti kalau yang awal-awal pasti ya kalau nggak mantul yang ngirung gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalau yang bukan Sunda ngerti ya ngirungnya gunnah. Baik, itu lahan yang pertama. Kemudian yang berikutnya yaitu menyamarkan bunyi nun sukun dan tanwin. Ya, menyamarkan bunyi sukun dan atau tanwin. Tadi ya kalau mau disamarkan atau diikhfakan boleh, tapi pakai qiraat Abu Ja'far ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain atau kha ya. Kemudian lahan yang ketiga yaitu memberi jeda ya, atau menjadikan jeda antara nun sukun atau tanwin dengan huruf halaknya. Itu nggak boleh ya memberikan jeda. Kemudian yang keempat yaitu melebihkan atau mengurangi kadar gunnah pada izhar. Ya. Melebihkan, mengurangi atau melebihkan ya. Tadi sudah kita singgung. Melebihkan atau mengurangi itu nggak boleh. Jadi harus pas dia dengan takaran izharnya. Jadi jangan sampai man amana atau an'amta kelebihan ya. An'amta ya, an'amta. Ya. Jadi ukuran segitu. Jangan juga mengurangi ya. An'amta alaihim itu ngurangin. Udah plus jeda lagi kalau itu biasanya. Biasanya satu paket itu kalau udah ngurangin pasti ada jedanya ya. Baik. Nah, itu kurang lebih yang lahan yang sering terjadi ya. Nanti kalau ada yang ingin menambahkan silahkan ya. Jadi terkait dengan izhar atau lahan pada izhar ya. Baik. Kira-kira ada yang mau menambahkan Ustazah? Al-Quran Indonesia yang wakaf ibtidah seperti apa? Maksudnya gimana, Bu? Al-Quran Indonesia yang wakaf ibtidah seperti apa? Maksudnya mushaf yang wakaf ibtidah atau gimana, Bu? Kalau mushaf wakaf ibtidah ada bagus. Iya, Ustaz. Ya. Gimana, Bu? Bu Endang? Ya, yang seperti apa? Seperti karena kalau yang saya punya kan yang dari luar, kalau yang di Indonesia itu seperti apa gitu, biar nanti bisa saya pesankan untuk anak saya atau gimana gitu. Yang mushaf wakaf dan ibtidah, Bu? Iya. Iya. Ya, banyak sih, Bu ya. Kalau biasa di sini santri itu di Mahatimam House itu beli yang suara agung gitu ya. Wakaf ibtidah. Itu membantu untuk supaya wakafnya pas ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, Ustaz, iya. Bisa karena pakai saya punya keluaran dari Singapura punya gitu. Al-Qur'annya, sementara kalau yang di Indonesia kan anak saya belum ada gitu. Jadi kalau memang ada, mungkin Ustaz bisa kasih contoh foto Al-Qur'annya atau gimana nanti biar bisa anak saya cari gitu di sana.
Ya apa namanya, bukan promo ini Bu ya, tapi kalau yang di sini biasa pesan itu dari penerbit Suara Agung ya Bu biasanya. Ini bukan promo ya, jangan dibilang promo. Iya. Ya, Boleh dari Ustadz kalau Suara gitu. Agung biasa kalau pesan di sini itu. Ya, jadi setelah kita lihat memang wakaf itu tidaknya bagus ya. Oh ya, ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain ingin menambahkan berkaitan dengan izhar ya. Jadi barangkali ada yang kurang atau ada yang belum paham. Ya, sambil Bu Nadia siapkan untuk latihannya Bu, bisa Bu? Share untuk screen latihannya. Ada yang mau menambahkan sambil menunggu? Mudah-mudahan masih standby semua ya. Udah malam kadang-kadang ada aja ininya gangguannya. Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fahima ya? Iya, tadi masih yang perbedaan antara cetakan Madinah dan cetakan Indonesia itu tadi rosemnya itu yang di Indonesia belum semuanya. Jadi misalnya contohnya apa tuh yang apa bedanya gitu Ustaz? Ya. Baik. Kalau yang kemarin yang kelihatan itu di surah Al-Qalam Ibu ya, bi ayyikumul maftun. Itu masih sebagian mushaf Indonesia itu ya-nya ya, mungkin bisa dilihat ya di surah Al-Qalam ya. Bi ayyikumul maftun. Kan kalau yang Timur Tengah itu kan ya-nya ada 2 ya. Kalau salah coba saya lihat dulu. Nah ya, ada 2 di surah Al-Qalam ayat 6 misalkan Bu. Waktu itu didapati dan itu lolos tasih ya. Nah itu iya-nya 1 Ibu. Bi ayyikumul maftun. Ya secara baca nggak ngaruh Bu. Tapi secara kaidah penulisannya dia harusnya 2 iya-nya itu. Itu contoh aja ya Bu ya. Nah, masih ada beberapa yang lain yang masih tidak sesuai. Ya seperti itu. Itu contoh aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada nanti kita coba, barangkali ada yang mau mencoba membaca, terutama yang belum ada suaranya nih. Siapa ya yang belum ya? Ya. Bu Hesti kali ya Bu? Bu Hesti masih standby Bu? Masih Ustaz. Nah, ya, alhamdulillah. Silakan Bu, dibaca contohnya itu yang di layar Bu ya. Izhar. Ingat ya, lahan-lahannya jangan sampai jatuh di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah dan Ha saja Bu, silakan Bu. Ya. Man amana kaffarin athim. Diulang lagi Bu. Man amana kaffarin athimin min hadin min hadin. Sudah jelas ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti bahwa pengucapan izhar harus pas porsinya ya. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Ya, kalau dilebihkan akan jadi seperti gunnah, yaitu nun tasdid ataupun yang semisal ya, ikhfa, iklab ya. Memang agak panjang, tapi juga tidak sampai hilang ya. Sebagaimana anggapan sebagian kaum muslimin ya. Nah, dulu juga saya beranggapan seperti itu karena izhar jelas gitu kan. Jadi nggak ada guna sama sekali. Baik, selanjutnya siapa ya yang belum lagi ya? Dari Ikhwan deh ya. Ustadz Irwan, silakan Ustadz Irwan Faudi dari Cilegon. Yang mana Ustadz? Ya, yang Ain dan Ha. An'amta sami'un alim.
wanharu alimun hakim. Ya. Oke. Sudah pas. Insyaallah. Yang selanjutnya, yang belum lagi siapa ya? Ada yang mau bersedia tapi yang tadi belum? Bu siapa? Bu Fatia sudah nggak ada. Tinggal 19 peserta ya. Baik, Bu Arti kali ya, Bu? Ya, Ustaz. Silakan, Bu. Dari SD TKI Baitul Salam ya. Nah, Silakan, Bu. fasayun giluna ma'an godaqo. Ya, diulang lagi, Bu ya. Fasayun ghiduna. Hati-hati ya. Fasayun giluna ma'an godaqo min khairin karratun khasiratun. Jadi, tunnya agak mantul ya. Agak mantul ya. Karratun khasiratun. Ya. Harus hati-hati ya, jangan sampai ikhfa, jangan sampai jeda, jangan sampai mantul ya. Ya. Pasan dulu izhar simpel aja, tapi ternyata wah ini nggak boleh kayak gini ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Semuanya mungkin sudah beberapa peserta tadi. Insya Allah kita selesai bahasan tentang izhar ini. Nanti kita akan singgung izhar yang lain di hukum-hukum atau di bab yang lain ya. Yang sudah kita sebutkan tadi izharnya ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Ustaz-Ustazah yang kalau bisa berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas ya. Ada yang mau ditanyakan? Afwan, Ustaz. Siapa nih? Bu Arti? Atau Bu Saya, Hesti? Ya udah Bu Hesti dulu deh. Oh, ya. Berarti untuk penjelasan tentang izhar riwayah juga akan dibahas di pembahasan berikutnya ya? Insya Allah nanti. Iya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Ya, karena di sini kalau di sini nanti nggak pas ya. Nanti izhar riwayah ada di tempat yang lain. Syukran, Ustaz. Bu Arti silakan. Mau nanya apa tadi, Bu? Ya Ustadz, afwan Ustadz, tadi saya catatan anak kurang lengkap nih terkait tentang definisi izhar dan pengucapan izhar. Tolong dijelasin lagi. Mungkin kalau lebih ininya di rekaman aja Bu ya. Kalau jelasin lagi lumayan. Bisa ya Bu ya, di rekaman aja Bu ya. Halo Bu. Bu Arti. Ya. Di rekaman aja Bu ya. Insya ya nanti ya. Diulang kan di awal-awal ya. Oh iya. Ya, kalau dijelaskan ulang lumayan tadi ya cara membacanya. Silakan diulang-ulang, kalau di YouTube insya Allah nggak akan marah ya, nggak akan bosan. Ya. Baik, jadi mau diulang-ulang bolak-balik insya Allah ini ya. Nah, kalau nggak di-download ya biasanya kuotanya ya. Tapi alhamdulillah sekarang teknologinya udah cukup canggih, jadi nggak seperti yang manual ya. Ustaz apa ini minta diulang lagi, Masya Allah udah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada rekaman ya, silakan simak di rekamannya. Mau diulang-ulang 100 kali juga insya Allah nggak akan jenuh ya. Gitu. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Bu Farida, silakan. Ana ingin bertanya untuk pengucapan an'amta. Nun mati, nun sukun afwan bertemu dengan ain. Itu pada beberapa guru-guru yang pernah mengajar Ana sebelumnya walaupun tidak ini ada yang mengatakan bahwa nun sukun ini harus diperhatikan bayinahnya, sifat bayiniyahnya atau tawasud ya Ustaz. Nah, jadi bukan
dia tidak berbicara masalah satu harokat atau gunahnya ada meskipun hanya satu harokat, bukan. Tapi perhatikan sifat bainiyahnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dari sisi lain harus sempurna pengucapan satu huruf itu, baru kemudian berpindah ke huruf yang lain. Jadi sebetulnya bagaimana korelasinya? Sepertinya banyak banget itu faktor yang harus diperhatikan. Baik. Barakallah. Untuk yang berkaitan dengan sifat bainiyah itu kan juga sifat lazimah dari nun ya. Sifat lazimah dari nun, kemudian juga mim, dan juga nanti huruf yang lainnya. Tapi kalau untuk nun dan mim memang sudah satu paket dengan gunnah sebetulnya. Ya, artinya bainiyah itu kan suaranya tidak tertahan sempurna juga memang. Ya makanya tadi ketika kita hilangkan gunnahnya, otomatis bainiyahnya juga hilang. Jadi satu paket sebenarnya. Ya, contohnya nah itu kan jadi ketahan ya Bu ya, jadi syiddah dia akhirnya. Nah, jadi korelasinya sama, artinya satu paket antara gunnah dengan bainiyah. Nah, untuk nun dan mim. Ya. Nah, sehingga di sini pun sama walaupun dia gunahnya ghairu kamilah ya. Min ghairi gunnatin kamilah atau min ghairi gunnatin zaidah ya karena korelasi dengan bainiyah tadi. Ya. Nah, seperti itu. Hanya saja memang tidak sempurna saja gunnahnya ya. Dari sisi gunnahnya. Tapi dari sisi bainahnya satu paket. Ketika ada gunnah untuk nun dan mim, maka di situ pun otomatis ada bainiyah. Seperti itu ya. Kemudian tadi yang kedua apa Bu? Jadi lupa lagi. Harus diucapkan apa tadi? Iya. Satu huruf harus diucapkan sempurna baru berpindah ke huruf yang lain. Ada yang mengajarkan. Ya, itu betul juga. Betul juga. Itu pun sebetulnya satu huruf itu kan kita bicaranya makhraj plus sifat ya. Karena huruf itu pasti punya makhraj, ada makhraj tempat keluarnya di mana, kemudian punya sifat juga kan itu ya. Jadi ya, kalau dikatakan bacalah huruf dengan sempurna ya artinya makhrajnya sempurna, sifatnya sempurna gitu. Paham ya sampai di sini ya. Baru beralih kepada huruf yang berikutnya. Sehingga memang betul tidak tercampur. Jadi istilah itu atau tadi yang dijelaskan oleh guru Ibu tidak bertentangan sebetulnya Bu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saling menguatkan saja insyaallah. Ya. Seperti itu Bu ya. Jadi sempurna an'amta. Nah, sempurna ya. Nunnya sudah disempurnakan, gitu kan? Ya, sifat bainiyahnya dengan sifat gunnahnya yang proporsional kan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Pak Bebe sampai di sini ya. Semua huruf sih memang, bukan nun dan mim saja. Semua huruf ucapkan sempurna dulu. Ya. Contohnya di lafaz apa yang biasa suka kecampur itu? Qadarullah agak lupa itu ya. Nah, itu kadang suka ada yang mencampur. Misalkan contoh ya, fil ardi. Nah, itu misalkan ya, atau di lafaz apalagi ketika contohnya ini Bu ya. Contohnya tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbin min kulli amrin contohnya ya, atau amro ya. Nah, amru, nah itu terkadang mimnya enggak sempurna. Ya, enggak dituntaskan dulu itu, Bu. Ya. Nah, sehingga masuk ke huruf yang berikutnya. Amro. Nah, misalkan itu. Jadi bacanya apa? Mro jadinya. Padahal enggak ada huruf mro ya. Adanya huruf ro. Maka kita sempurnakan amro ya. Amro. Nah, gitu. Jadi jangan amro. Nah, itu betul tuh kalau itu enggak diucapkan sempurna itu hurufnya. Malah nyampur ke huruf ro itu. Ya, atau ro-nya sudah nyampur duluan padahal mimnya belum selesai. Seperti itu. Baik. Bisa dipahami Bu ya? Insyaallah, jazakallah. Ya. Baik, ada lagi? Tapi ini sudah 9:30 ya, mudah-mudahan sudah cukup. Bu Nadia, Bu Murni gimana? Ada yang mau disampaikan juga atau sudah cukup? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Ya, kalau di sana atau di belahan agak timur Indonesia mungkin sudah agak ini ya, sudah larut malam. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya, di jam 9:30 ini, waktu Indonesia Barat 9.30.
Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya dengan bait yang berikutnya dengan hukum yang lain yang insya Allah kita akan kupas. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi yang baru belajar, dan jangan segan-segan untuk tanyakan juga ya. Mau dijapri ke saya langsung boleh, mau ditanyakan di saat live juga silahkan gitu ya. Pembahasan yang sudah pernah kita kupas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga mudah-mudahan tidak menyebabkan bingung gitu kan. Karena pengalaman belajar tufah kok kadang agak bingung juga gitu ya. Ya nggak apa-apa, tanyakan saja ya. Obatnya atau obat penyakit bingung ya bertanya kan gitu ya. Seperti itu. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita cukupkan mungkin sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti beberapa pertemuan sudah bisa masuk ya, dan mudah-mudahan ini kan sudah pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Itu nanti bisa pertemuan ke-20, mudah-mudahan sudah bisa tuntas ya semuanya. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.